Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 1%, tutup di 7257.13. Higher low candle-nya, dan ya ini satu tanda yang bagus ya setidaknya untuk jangka pendek di IHSG, karena IHSG ada peluang lanjut menguat menuju 7400-an. Mudah-mudahan sih berhasil ke dekat 7,5 lah ya. Ini area order blocknya di 7444 sampai 7531. Tapi yang jelas selama belum berhasil breakout 7531, maka IHSG belum terlalu enak. Maksudnya belum terlalu enak sih, tapi strukturnya masih turun, masih downtrend kalau dilihat dari September sampai sekarang gitu ya. Jadi naiknya ini masih sifatnya technical rebound lah, kecuali udah berhasil breakout 7531. Strukturnya udah nggak turun, udah nggak downtrend, udah ada change of character dan siap-siap untuk nembus ke atas all time high. Mudah-mudahan sih ya. Jadi skenario yang paling optimis sementara ini mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 6932 ya. Dan kalau emang nggak turun ke bawah 6932, skenario paling optimisnya berarti ya sideways di range 7400-an 7,5 sampai 6932 bawah, paling bawahnya. Dan sisanya masih sama, tetap stay safe aja. Lebih disarankan tradingnya ke yang jangka pendek ya, buat yang lagi trading. Terus pasang stop loss, trailing stopnya juga kalau lagi floating profit dan lagi hold posisi. Dan jangan lupa jualan kalau udah cuan, kecuali emang lagi incer saham-saham big cap yang lagi terkoreksi lumayan. Jadi IHSG waktu turun lumayan itu jadi kesempatan untuk beli gitu ya. Misalnya bukan terutama sih, misalnya di saham-saham perbankan gitu. Oke lah, kita sekarang lanjut bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Ini dia. Pertama ada ISAT. Terakhir masuk rekomendasi di tanggal 22 Januari. Strateginya beli di 2290 atau 2280. Kalau yang ngantri di 2290 mudah-mudahan udah dapat barang sih ya. Tapi asumsikan ngantri di 2280 berarti belum dapat barang, nggak apa-apa, diantriin dulu aja. Hari ini doji candle menguat tipis aja di 0,4%. Jadi tetap masih bisa antri di 2280, stop loss kalau tutup di bawah 2120 ya. Dan target TP1 di 2650. Kedua, Heal waktu itu masuk rekomendasi karena ini ada sinyal BOW sih. Dan sinyalnya muncul waktu ngetes area garis hijau di persen band-nya. Kemudian cenderung naik. Dan boleh dibeli di 15.55 waktu itu ya. Jadi hari ini tutup di 15.30, jadi ada floating minus 1,6% ya, nggak apa-apa, masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 14.90 ya. Kemudian yang ketiga ada ICBP. Nah, si ICBP-nya kemarin ada bullish engulfing plus ada sinyal POW-nya, terus ada bullish divergence juga. Jadi kemarin itu terakhir muncul di strategi yang ada di rekomendasi tanggal 22 Januari. Belinya ngantri 10.800. Nggak dapat barang karena tadi open di atas penutupan kemarin. Dan turunnya cuman sampai di 11.100. Kemudian sempat naik sampai ke 11.475 ya. Tutupan di 11.375. Ya udah, kalau begitu buat yang masih mau incer ICBP coba antri dulu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya udah nyampe ke 11.800 sampai deket 12.000-an, dihapus aja dulu ordernya di 10.800-nya ya. Kok 11.800 sih? Ini berapa? 11.575 ya. Ya 11.500, 11.600 lah. Kalau udah nyampe situ duluan tanpa ambil atau tanpa jemput order beli di 10.800, dihapus dulu aja ordernya gitu. Kemudian lanjut yang ketiga ada Inco.
Inco strategi yang pernah muncul di rekomendasi kemarin itu beli ngantri 3540. Hari ini dapat barang karena close di 3540 hari ini ya. Dan stop loss di bawah 3400, jadi di hold dulu aja buat yang udah punya. Buat yang belum punya dan minat, besok bisa dibeli. Bisa dibeli ini Inco. Stop loss di bawah 3400, target TP1 3850 ya. Kemudian yang berikutnya ada DSNG, strategi yang kemarin disebar itu belinya ngantri di 975. Hari ini tutup 970, harusnya udah punya barang, udah dapat barang di 975 ya. Jadi selama nggak ke bawah 880 sih masih aman disimpan. Dan target TP1 ada di 1195. Kemudian yang berikutnya ada Tower. Si Tower ini strategi beberapa minggu yang lalu sih, awal-awal Januari sih ya. Strateginya beli di 665 dan sempat disebut juga waktu market lagi jalan dan harga lagi di sedikit di atas 640 sih seingat saya. Itu boleh dibeli gitu ya. Kalau nggak salah waktu di tanggal 14 Januari deh. Jadi buat yang udah punya barang ini masih aman disimpan. Mudah-mudahan berhasil lancar ke target TP1 di 790 lah ya. Dan selama nggak ke bawah 610 masih aman. Kemudian yang berikutnya ada PTBA. Oke, ini juga pernah masuk rekomendasi beberapa waktu yang lalu. Belinya di 2660 dan 2610. Udah dapat semuanya harusnya ya. Masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 2570. Mudah-mudahan berhasil ke 3040 lah ya target TP2. Mudah-mudahan berhasil ke sana atau bahkan lebih ke target full cycle dari setup sebelumnya yaitu di 3270-an. Mudah-mudahan sih bisa ke sana, tapi yang jelas harus breakout berapa nih? 2850 dulu, 2850-an dulu lah, 2800-an. Itu. Lanjut ada BSDE, hari ini tutup sama seperti penutupan yang kemarin. Strategi terakhir yang pernah muncul itu belinya di 925, jadi harusnya udah punya barang dia. Tapi sebelumnya lagi ada strategi beli di 910 dan harusnya di situ dapat barangnya. Ya masih aman disimpan lah selama nggak tutup di bawah 870 ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 1130. Terus setelah BSD ada NCKL. Oke. NCKL ini strategi yang pernah muncul kemarin beli di 725. Harusnya dapat barang, minimal hari ini dapat barang, tapi ya harusnya dari beberapa hari yang lalu sih udah dapat ya. Hold dulu aja nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 705 masih aman. Mudah-mudahan sih bisa naik ke target TP1 dengan lancar di area 780, 775, 780 lah ya. Syukur-syukur berhasil tembus ke atas 790, itu lebih bagus karena ini inducementnya di sini. Jadi kalau naik ke atas 790, retracement dimulai, retracement untuk naik lebih tinggi dimulai dan berpeluang lebih besar untuk nyamperin target full cycle dari setup dominant break yaitu di 895 itu. Syukur-syukur ke 900 udah, tapi paling nggak ke 820 udah lumayan sih ini. NCKL udah, terakhir AMMN. Oke. Si AMMN hari ini menguat 5,5%. Waktu itu strategi yang pernah muncul belinya itu di 8475 ya. Harusnya sih udah punya barang. Bentar, 8475 kan saya ingat saya di situ soalnya. Ya bener. Terus stop lossnya kalau tutup di bawah 8025. Dan hari ini ukut-ukut lagi, mudah-mudahan lancar lah ya. Coba ada bullish divergence, oke. Ini akan jauh lebih enak kalau berhasil naik ke atas 8800 karena bisa dianggap ini double bottom. Dan peluang untuk ke 9600 jadi lebih gede gitu ya. Ya, di hold dulu kesimpulannya buat yang udah punya barang, buat yang belum punya yang ngantri aja dikit-dikit di bawah sedikit. Maksudnya ngantri di 8475 atau 8450. Stop lossnya biar nggak terlalu jauh karena stop lossnya minimal kalau tutup di 8000 atau lebih bawah. Dan selanjutnya saham yang di request di kolom komen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada request, ada saham favorit yang mau atau pengen dibahas, atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis di kolom komen. Atau misalnya kemarin saham favoritnya dibahas terus hari ini ke skip nggak dibahas,
dan pengen dibahas lagi, tulis aja langsung di kolom komen di bawah. Dan bagi yang mau diskusi juga boleh tulis di kolom komen di bawah. Saham yang di request adalah hoki. Kurang lebih pertanyaannya itu ada setup nggak ya? Kalau misalnya ada setup, beli di mana, stop loss di mana, target di mana. Oke. Hoki ya. Hoki ini bentar, strukturnya pakai ini aja lah. Hoki. Oke. Gambar saya di sini harusnya. Ada. Nah, ya kan. Hoki ini sudah ada change of character waktu turun dan breakdown di bawah 111. Dan kemudian dia naik ke atas 123 itu inducementnya ditembus, ngambil inducement. Berarti retracement dimulai. Kemudian bisa dianggap ini ada setup sih ya. Kalau gini setupnya. Pertama, kalau ini nih candle tanggal 31 Oktober nggak dianggap inside bar. Maksudnya inside bar ini nggak dianggap. Ini kan inside bar ya, tapi misalnya nggak dianggap, ini kan candle hijau tuh. Jadi setupnya ya kayak gini. Ini jadi ada setup dengan area entry, level area beli maksud saya, level pre-entry di 107, level entry di 100. Dan batal atau gagal kalau turun dan tutup di bawah 93, karena kalau tutup di bawah 93 itu ada break structure baru dan lanjut turun gitu. Dan target TP1 ada di 138, target TP2 di 166. Kalau misalnya ini dianggap inside bar berarti setupnya itu ada di ini inside bar sih, inside bar sini berarti ya. Area belinya nggak terlalu jauh beda sih. Yang beda target TP-nya di sekitar 143, target TP1, target TP2-nya lebih atas di 174. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di atas. Maksud saya itu di atas kalau misalnya berhasil break high, di atasnya itu ada area apa gitu ya, ada POI apa terdekatnya. Di sini ada order block. Nah, order blocknya cukup bagus, bersinggungan juga dengan target TP1 di setup ini. Kalau misalnya kita turunin, masih di area target TP1 sih, extend TP1-nya. Jadi ya saya lebih pilih yang kedua sih. Anggap aja ini inside bar-nya nggak dihitung gitu ya. Balik lagi ke teori asalnya. Dan target lagi, area belinya ini di sini nih, di 107 dan di 100. Stop loss-nya itu kalau tutup di bawah 93, agak jauh memang. Kalau misalnya pengen memperkecil stop loss-nya boleh di bawah 103, kalau closing di bawah 103. Tapi kalau misalnya apes kena stop loss, jangan ditinggal dulu. Siapa tahu ada pantulan setelah tes area 100, boleh dibeli selama nggak tutup di bawah 103 gitu. Yang jelas area targetnya udah kelihatan nih, udah kelihatan dan dan bersinggungan dengan area supply di sini ya, area kotak merah sekitar 138 sampai 146 target TP1-nya. Itu untuk hoki, mudah-mudahan menjawab. Dan lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Kamis 23 Januari 2025 kok 24 sih. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa langsung masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pertama, ERA. Oke. Si ERA sebenarnya ini ada setup. Setupnya itu kalau di zoom out awalnya di sini nih, di zoom dikit di bulan apa nih ya? Desember apa November dia? Awal Desember 2023. Ada setup nyamperin level entry, nyampe target TP2, tugasnya selesai. Terus dia turun. Sebenarnya setup yang di paling kiri ini masih bisa dipakai, dan dia bikin
setup lagi yang ada di tengah sini nih. Di tengah sini bikin setup, nyamperin pre-entry, nyampe target TP1 dan turun. Nah ini 370-nya itu belum berhasil atau belum di breakdown karena cuman turun, cuman ditembus pakai shadow. Jadi ya masih bisa dipakai ya, intinya gitu. Kemudian sekarang ini hari ini tutup menguat 6,3%, tutup di 406. Jadi ada sinyal dominan break di sini dan ada setup baru. Setelah beberapa bulan terakhir era jalan turun, zigzag harga lower high lower low, ini ada dominan break, rebound di sekitar area-area belinya juga. Kalau dari setup yang paling awal ini mantulnya di sekitar level pullback. Nah ini jadi bisa dimanfaatkan. Buat yang minat beli era silahkan strateginya ngantri aja di 385 supaya nggak terlalu gede stop lossnya. Karena stop lossnya kalau tutup di bawah 364. Target TP1 432, target TP2 474. Mudah-mudahan sih berhasil ke target full cycle, karena target full cycle-nya ini nggak terlalu beda jauh dengan target full cycle di setup yang paling kiri. Itu ya. Kemudian yang kedua ada Medco. Oke, Medco sebelumnya memang pernah ada strategi yang muncul di rekomendasi si Medco. Strateginya itu beli di 1100 dan 1035. Stop lossnya di bawah 980. Masih bisa jalan, masih bisa di hold buat yang udah punya barang. Strategi kali ini lebih ke yang udah jualan atau udah kejual atau udah hilang barang. Karena kemarin sempat dibahas Medco boleh take profit dulu kalau turun ke bawah 1155 ya. Dan sebenarnya waktu naik tutup di 1200 di tanggal 13 itu juga bikin setup si Medco, bikin si B1 juga. Jadi waktu kemarin turun di bawah 1155 boleh jualan untuk beli lagi di area beli setup yang baru. Area belinya level pre-entry di 1105, 1110 lah. Kemudian level entry-nya di 1060. Nah, karena hari ini tutup di 1105 jadi boleh langsung dibeli si Medco. Stop loss kalau tutup di bawah 1015 dan target TP1 1315. Target boleh ngikut di area di target TP yang strategi sebelumnya sih, karena masih bersinggungan ya. Target TP1 dari setup yang baru itu di 1315 sampai 1365 lah. 1365 ya, 1365. Sedangkan target TP1 di setup yang sebelumnya itu di 1365 1370. Jadi masih di satu area yang sama. Kemudian yang ketiga ada Emyor. Si Emyor hari ini naik menguat 2,9%, tutup di 2510. Pola bullish reversal yang terbentuk ini cukup bagus sebenarnya. Apalagi kejadiannya atau kebentuknya di area setelah ngetes area 2410, area support lah ya anggapnya. Anggap aja ini area support. Kemudian ini juga ada bullish divergence. Value chart juga ada bullish divergence dan ada panah hijau, ada tanda POW, buy on weakness. Strateginya sebenarnya boleh langsung dibeli di 2510, cuman karena stop lossnya di bawah 2410 jadi risk reward rasionya kurang oke kalau belinya itu di 2510 gitu ya, karena targetnya yang relatif lebih mudah dicapai itu targetnya sekitar 2700-an, karena di sini ada gap kecil yang belum dites gitu. Maka untuk memperkecil risiko boleh ngantri di 2460 atau pecah jadi dua. Ordernya di 2510 dan 2460. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 2410. Dengan target juga sama-sama di 2700. Itu sih untuk memperkecil risiko aja. Gitu ya, itu tadi 3 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik jempol ke atas dan share ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya bagi yang belum supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.